Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pembahasan mata kuliah manajemen. Topiknya tentang fungsi organisasi. Pengertian organisasi dan pengorganisasian. Organisasi mencakup dua sisi, yaitu organisasi sebagai wadah, lembaga, atau kelompok fungsional ketika proses manajemen berlangsung. Yang kedua, organisasi sebagai wadah pembentukan tingkah laku hubungan antar manusia secara efektif sehingga dapat bekerja sama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan memberikan kondisi lingkungan tertentu tentunya untuk pencapaian tujuan. Pengorganisasian merupakan proses penyesuaian struktur organisasi dengan tujuan, sumber daya, dan lingkungan yang ada. Struktur organisasi yaitu susunan dan hubungan antar komponen-komponen, bagian, dan posisi dalam suatu perusahaan. Struktur organisasi merinci pembagian aktivitas kerja dan menunjukkan tingkat spesialisasi dari satu pekerjaan, serta menunjukkan hierarki dan struktur wewenang organisasi dan memperlihatkan hubungan pelaporannya. Prinsip-prinsip organisasi. Pertama, perumusan tujuan organisasi yang jelas. Tujuan merupakan sasaran dari setiap kegiatan organisasi. Selanjutnya, pembagian pekerjaan, tugas, dan fungsi seseorang harus dirumuskan dengan jelas, sehingga orang dapat memahami tugasnya dan kepada siapa dia harus bertanggung jawab. Penggolongan fungsi organisasi ada beberapa dasar pokok untuk menggolongkan fungsi suatu organisasi atau aktivitas dari pejabat misalkan. Menurut kesamaan fungsi, pengelompokan ini menggabungkan semua pekerjaan atau kegiatan yang berkaitan dengan pembuatan satu barang, misalkan fungsi produksi. Menurut macam benda, misalkan pabrik mobil memberikan kesatuan yang sesuai dengan macam-macam kendaraan, yaitu kesatuan yang khusus bertanggung jawab mengendarai kendaraan, misalkan sedan atau truk. Yang ketiga, menurut jasa yang diberikan, misalkan jasa pelayanan pos atau jasa angkutan. Selanjutnya, menurut langganan yang harus dilayani. Di rumah sakit misalkan ada bagian khusus pelayanan pria, wanita, anak-anak, dan lain-lain. Yang kelima, menurut tata kerjanya, misalkan tata kerja menyimpan dokumen dan arsip atau proses mengirim surat menyurat berupa ekspedisi. Dan yang keenam, menurut pembagian wilayahnya, misalkan satu perusahaan ketika mendirikan cabang-cabang di berbagai daerah. Kontinuitas dan fleksibilitas ini juga menjadi hal penting dalam prinsip-prinsip organisasi. Kelangsungan dan kesinambungan sikap organisasi yang terjamin baik dalam sasaran, program maupun operasional. Delegasi kewenangan dan tanggung jawab harus jelas dan seimbang. Wewenang atau otoritas yaitu hak untuk memerintah, bertindak, dan bertanggung jawab yang merupakan kewajiban untuk melaksanakan tugas. Yang kelima, unity of direction, kesatuan arah. Semua kegiatan, pemikiran, keahlian, waktu, dan kemampuan harus ditujukan pada satu arah, yaitu pencapaian tujuan dengan efektif. Yang keenam, unity of command, kesatuan perintah. Ada kesatuan komando, maka kerjasama akan terjamin. Pemusatan usaha dan pengendalian komando lebih terpusat. Yang ketujuh, span of control, rentang kekuasaan. Maksudnya beberapa orang yang tepat harus berada di bawah kekuasaan seorang pejabat atasannya. Luas rentang kekuasaan. Mary Cushing Niels menyebutkan ada 5 hal yang menentukan luasnya rentang kekuasaan. Pertama,
hal-hal yang berhubungan dengan rentang organisasi. Semakin jelas rencana satu organisasi dan tegas dalam hal bertanggung jawab, maka makin sedikit jumlah orang yang dapat dikendalikan. Yang kedua, pengendalian jalinan hubungan di antara masing-masing orang dan pekerjaan satu dengan yang lain. Semakin sederhana hubungan setiap orang dalam pekerjaan, maka makin sedikit orang-orang yang berada di bawah pengawasan. Yang ketiga, kemampuan masing-masing dalam organisasi. Semakin cekatan dan pandai seorang pemimpin, semakin banyak orang yang dapat dikendalikan. Selanjutnya, yang keempat, corak pekerjaan. Satu pekerjaan yang sederhana dan homogen akan lebih banyak orang yang dapat dikendalikan oleh seorang pemimpin. Dan yang terakhir, keterlibatan organisasi dan pejabatnya dan persoalan baru yang timbul dalam organisasi. Bagi organisasi yang belum stabil dan masih baru, maka rentang kekuatan belum kuat. Hal ini disebabkan oleh faktor jarak, pekerjaan yang tersebar, diperlukan rentang kekuasaan yang lebih sempit. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama, jumlah orang yang dikendalikan lebih sedikit karena pekerjaan yang lama memerlukan pengawasan yang lebih banyak. Yang kedelapan dalam prinsip organisasi yaitu tingkat-tingkat pekerjaan atau employment hierarchis, yaitu satu jaringan peranan yang dituntut orang dalam melaksanakan pekerjaan untuk tugas yang harus dicapai. Pekerjaan itu didelegasikan oleh pimpinan melalui jenjang jabatan. Ada istilah employment hierarchis yang mempunyai dua ciri, yaitu membentuk satu piramida dan terbagi-bagi dalam seri tingkat horizontal. Bentuk piramida berarti strata beberapa orang mengatur jumlah orang banyak. Bentuk kedua yaitu berbentuk strata yang horizontal. Tingkat yang paling atas, kepala eksekutif, selanjutnya tingkat yang lebih rendah dan lebih dari satu orang serta selanjutnya. Yang kesembilan, prinsip koordinasi, di mana kegiatan organisasi haruslah dikoordinasikan secara bersama-sama agar terdapat kesatuan tindakan. Setiap organisasi mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan intern dan tujuan ekstern. Tujuan intern bersifat koordinatif, ekstern yang sesuai dengan tujuan penggabungannya dalam upaya-upaya yang dilakukan di dalam sebuah organisasi. Koordinasi antara lain ditujukan untuk pencegahan terhadap konflik dan kontradiksi, persaingan yang tidak sehat, pemborosan, kekosongan ruang dan waktu, serta terjadinya perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan. Aspek koordinasi dan 3 variasi ketergantungan antar unit-unit organisasi. Koordinasi merupakan pengaturan tata hubungan usaha bersama untuk memperoleh kesatuan tindakan dalam usaha mencapai tujuan. Kebutuhan terhadap koordinasi tergantung pada jenis tugas yang dilakukan subunit yang melakukannya. Bila tugas-tugas itu membutuhkan arus informasi antar unit, maka yang terbaik adalah tingkat koordinasi yang tinggi. Tingkat ketergantungan antar unit organisasi menurut James Thomson dalam Stoner disebutkan. Yang pertama, ketergantungan yang dikelompokkan, pooled interdependency. Ketergantungan ini terjadi bila unit-unit organisasi tidak saling tergantung untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari, tetapi sering bergantung pada prestasi dengan kelangsungan hidup seluruh organisasi. Yang kedua, ketergantungan sekuensial, di mana satu unit organisasi dipahami harus melakukan aktivitasnya terlebih dahulu sebelum unit lain bertindak. Yang ketiga, ketergantungan timbal balik atau reciprocal interdependency, di mana unit-unit yang saling berhubungan memberi dan menerima kegiatan sehari-hari dan aliran informasi yang terjadi akan timbal balik. Kita lihat ketergantungan yang dikelompokkan, di mana unit pengendalian membawahi subunit di bawahnya. Ketergantungan sekuensial sama seperti
sebelumnya, tetapi tiap subunit memiliki koordinasi antar mereka. Koordinasi yang berkelanjutan dan saling bertimbal balik ini menjadi pembeda ketergantungan timbal balik, sehingga setiap subunit secara timbal balik memberikan masukan atau memberikan informasi untuk perbaikan dalam menjalankan tugasnya, di mana di dalamnya ada kontrol pengendalian. Faktor-faktor yang membatasi efektivitas organisasi. Pertama, perbedaan orientasi tujuan, di mana cara pandang yang berbeda masing-masing subunit tentang cara yang paling baik untuk mengembangkan organisasi. Yang kedua, perbedaan orientasi waktu, di mana prioritas masalah yang dapat ditanggulangi segera dan yang membutuhkan waktu yang lama tergantung dari pandangan subunit. Yang ketiga, perbedaan orientasi antar pribadi, di mana cara komunikasi yang cepat atau lambat di dalam suatu subunit menjadi langkah tersendiri. Yang keempat, perbedaan dalam formalitas struktur, di mana setiap subunit dalam organisasi dapat memiliki metode dan cara yang berbeda dalam mengevaluasi kemajuan-kemajuan organisasi. Langkah-langkah proses pengorganisasian. Perincian pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan, itu yang pertama, tujuan organisasi. Yang kedua, pembagian kerja ke dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Yang ketiga, mengelompokkan aktivitas yang sama secara logis menjadi departemen dan skema kerjasama. Yang keempat, menerapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan anggota organisasi dalam kesatuan yang harmonis. Dan yang kelima, membantu efektivitas organisasi dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan atau meningkatkan efektivitas. Dalam proses pengorganisasian, dipahami dalam langkahnya harus dibuat perincian pekerjaan untuk selanjutnya dilakukan pembagian pekerjaan secara departementalisasi. Lalu selanjutnya terjadi koordinasi pekerjaan di mana di dalamnya ada konsep monitoring dan reorganisasi. Aspek utama struktur organisasi. Ada beberapa faktor yang menentukan struktur aktual satu organisasi, yaitu teknologi yang digunakan, lingkungan tempat organisasi beroperasi, dan pandangan hidup para anggotanya. Adapun dua aspek utama dalam struktur organisasi, yang pertama pembagian kerja, division of labor, di mana penjabaran tugas yang dilakukan setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan seperangkat aktivitas tertentu dan bukan keseluruhan tugas. Yang kedua, departementalisasi, pengelompokan aktivitas pekerjaan sehingga aktivitas dan hubungan yang serupa dan logis dapat dilakukan secara serempak. Manfaat dan kelemahan spesialisasi. Spesialisasi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan efisiensi sumber daya yang digunakan. Hal ini disebabkan karena pekerja yang bekerja sesuai dengan keahliannya dan waktu yang digunakan untuk tahapan kerja menjadi lebih sedikit. Tetapi spesialisasi membuat satu pekerjaan menjemukan dan repetitif, sehingga pekerjaan semacam ini sedikitnya akan merusak moral pekerjaan. Manfaat dan kelemah masih dalam manfaat dan kelemahan spesifik ya. Ada pembahasan tentang desain pekerjaan atau job design yang di dalamnya merupakan kedalaman pekerjaan yang diukur sejauh mana seseorang dapat mengendalikan pekerjaannya. Selanjutnya, cakupan pekerjaan job scope merupakan jumlah operasi pelaksanaan yang berbeda yang diperlukan untuk satu pekerjaan tertentu dan frekuensi pengulangan daur pekerjaan. Semakin rendah jumlah kegiatan dan makin besar frekuensi pengulangan, maka cakupan pekerjaan ini semakin sempit. Jumlah dari keseluruhan kadar kedalaman dan cakupan menunjukkan seberapa jauh pekerjaan tersebut dispesialisasikan. Semakin rendah kadar kedalaman dan semakin sempit cakupan pekerjaan, maka tingkat spesialisasi pekerjaan itu semakin tinggi. Kita lihat karakteristik tugas dan motivasi kerja.
yang di dalamnya ada kolom mengenai bagaimana karakteristik tugas berupa variasi, identitas, signifikansi tugas, otonomi, dan umpan balik. Yang selanjutnya dengan karakteristik tugas tersebut kita lihat keadaan kejiwaan yang penting dalam melaksanakannya. Memahami arti penting pekerjaan, merasa tanggung jawab, dan mengetahui hasil aktual. Dalam hal hasil pribadi dalam bekerja, tentunya dikaitkan dengan motivasi kerja internal yang tinggi, prestasi kerja yang tinggi, kepuasan kerja yang tinggi, dan tingkat kemangkiran atau berhenti yang rendah. Tujuan organisasi harus dapat dipahami oleh setiap pimpinan dari tingkat atas sampai tingkat bawah dan seluruh anggota organisasi. Maka tujuan organisasi merupakan tugas bagi setiap bagian atau unit organisasi. Tujuan dari atas terus sampai ke bawah mengikuti struktur organisasi secara hierarki. Menurut Davis, dia mengklasifikasikan tujuan organisasi yang pertama tujuan primer berupa tujuan-tujuan organisasi secara umum baik besar, kecil maupun perseorangan. Tujuan primer juga dipahami memiliki tujuan-tujuan operasi dalam menyelesaikan proyek tertentu. Misalkan dalam hal perantara dan posisi terakhir dari pelaksanaan pekerjaan proyek. Selanjutnya kolateral, di mana di dalamnya harus dipahami tujuan sosial kolateral dari berorganisasi. Juga tujuan-tujuan pribadi berkaitan dengan perorangan, kelompok, ataupun rombongan. Tujuan organisasi lainnya secara sekunder yaitu memiliki orientasi terhadap ekonomi dan pola efektivitas. Demikian pembahasan kali ini tentang fungsi pengorganisasian. Kita berjumpa di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.